Pak Anies, mungkin sepanjang Bapak keliling, Bapak juga pasti akan terus update berita-berita di media kita. Dan saya pun juga membaca, pasti teman-teman juga membaca. Bahwasanya ada fenomena atau gerakan di mana banyak kampus istilahnya turun gunung lewat guru-guru besar yang menyatakan sikap dan pendapatnya tentang demokrasi yang dirasa sudah menyimpang. Pertanyaannya, sebagai akademisi, sebagai orang yang juga tumbuh dalam aktivisme kampus, gimana tanggapan Pak Anies tentang fenomena banyaknya kampus dan guru besar yang turun gunung menyatakan bahwa ini darurat demokrasi? Silakan Pak Anies. Ya, ketika kita berada di dalam sebuah sistem politik, demokrasi apalagi, ada saluran-saluran yang dipakai untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Di mana itu DPR, partai politik, itu adalah saluran-saluran yang menyuarakan aspirasi rakyat. Nah, ketika saluran-saluran itu berfungsi, maka kampus akan konsentrasi pada urusan pendidikan, pada urusan penelitian. Kenapa? Karena proses politik berjalan. Apa yang jadi aspirasi diproses. Oke? Ketika yang menjadi aspirasi publik itu tidak diungkapkan lagi oleh partai-partai, tidak lagi diungkapkan lagi oleh dewan, dan yang terjadi justru penseragaman, makin hari makin penseragaman, makin hari makin penseragaman, di situ ada yang disebut sebagai kemampatan. Ketika kemampatan terjadi, maka aspirasi itu mencari jalur baru, dan kampus selalu menjadi artikulator ketika aspirasi itu mampet. Jadi ketika kampus-kampus itu menyuarakan pendapat, itu artinya ada aspirasi yang kuat, yang mampet, yang tidak diutarakan di dalam channel-channel politik yang ada. Nah, didengar. Di situ kemudian kampus bergerak, kampus menyuarakan. Kenapa ya? Karena kampus di situ tempat satu, kaum intelektual, cendekia, membaca situasi, mengerti apa yang terjadi, tapi juga mereka tahu bahwa ini bukan wilayah yang mereka perlu terlibat secara langsung ketika proses politik berjalan, tapi ketika mampet. Dan kampus tidak berpolitik secara partisan, kampus berpolitik secara kenegaraan, itu pegangan. Jadi ketika kampus mengungkapkan, jangan pernah tuduh partisan, karena kampus itu berisi pandangannya beda-beda. Datang ke Gajah Mada, di situ pandangannya beda-beda. Datang ke Undip, pandangannya beda-beda. Tapi begitu sampai kepada urusan etika, urusan tata negara, mereka berpandangan sama. Jangan rendahkan proses demokrasi, jangan rendahkan etika, karena itu prinsip yang harus dijunjung apapun afiliasi partai politiknya. Jadi ini pertanda bahwa demokrasi sedang dilucuti. Bila demokrasi itu minimal tiga. Satu, adanya oposisi. Dua, adanya kebebasan berbicara. Tiga, adanya pemilu yang bebas. Maka kita menyaksikan kebebasan berbicara, kita mengalami penurunan yang luar biasa. Kalau tidak ada penurunan, tidak ada kaos-kaos bertuliskan Wakanda nomor Indonesia Forever. Ya, itu ungkapan mencerminkan situasi. Yang kedua adalah oposisi. Kita menyaksikan yang mengambil posisi kritis pada negara, kalau bahasa Jawanya dikuyo-kuyo. Juga ini ada Bu Reri ini di sini, Ketua DPW Nasdem Jawa Tengah. Nah ini Bu Reri. Jadi merasakan betul ketika mengambil posisinya tidak selalu sejalan, merasakan dikoyo-koyo. Padahal oposisi kan harusnya memiliki kesempatan yang sama, bukan? Padahal bukan oposisi secara resmi, tapi punya pandangan yang
Mandiri, mandiri. Bukan melawan, mandiri. Kalau melawan lain, ini mandiri. Mandiri itu sekarang nggak boleh. Nah, yang ketiga, pemilu yang bebas. Pekan depan kita akan menyaksikan apakah Indonesia akan keluar dari proses 14 Februari sebagai negara demokrasi yang matang atau negara yang demokrasinya mengalami kemunduran 14 Februari besok. Dan kita yang di sini punya tanggung jawab konstitusional menyelamatkan demokrasi pada saat pemilu 14 Februari besok. Baik. Jangan biarkan pemilu itu diambil alih oleh mereka-mereka yang ingin melanggengkan ketimpangan di Republik ini.